Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik-baik semua ya. Oke, pada kesempatan hari ini Bapak akan mengevaluasi hasil kerja yang sudah dilaksanakan selama 1 minggu, yaitu kita sudah melakukan pembelajaran tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Kita sudah masuk PB 1 sampai 6 terakhir, dan tambahan muatan lokal yaitu bahasa Jawa. Nah, untuk kali ini kita akan membahas evaluasi yang sudah kalian. Yang pertama itu adalah tentang ungkapan. Ya, anak-anak sudah tahu ya apa itu ungkapan. Ungkapan itu bisa disebut gabungan dua kata yang memiliki arti atau makna berbeda dari kata asal. Contohnya seperti buah tangan. Ya, buah tangan itu kan bukan buah yang ada tangannya, tapi buah tangan itu adalah berarti oleh-oleh, ya, oleh-oleh. Nah, inilah yang disebut ungkapan. Berbeda atau tidak sama dengan kata aslinya. Kata aslinya kan buah tangan, tapi ternyata dia bukan buah yang ada tangannya, tapi berarti bermakna lain, yaitu oleh-oleh. Ini yang disebut ungkapan. Ini sudah banyak yang bisa, sudah banyak yang paham. Nah, yang berikutnya adalah menghitung dan mengelompokkan benda. Ini juga sudah banyak yang bisa. Jadi benda misalkan ada kubus berjumlah berapa, ada misalnya ada buku berjumlah berapa, juga sudah banyak yang paham. Nah, yang berikutnya anak-anak yang perlu Bapak sampaikan adalah tentang mata pelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Di situ terdapat yang namanya pola irama, ya, ada lagu, peramah, dan sopan. Kalian sudah mengerjakan memberi tanda titik, memberi tanda garis, itu kan namanya pola irama. Pola irama kan panjang dan pendeknya bunyi. Nah, pola irama ini juga dapat dihitung dengan menggunakan ketukan. Sebuah lagu itu pasti ada ketukannya, ya, tu, dua, tu, dua, tu, dua. Ini namanya ketukan. Ini disebut pola irama dan dihitung dengan ketukan. Ketukan itu termasuk bunyi yang teratur, ya. Jadi kalau ketukannya 2 ya terus 2, tu, dua, tu, dua. Jadi bukannya congkak, bukannya song, tu, dua, tu, dua. Ini kan 2 ketukan terus, tidak pernah berubah. Jadi ketukan itu bunyi yang teratur, ya. Jadi teratur. Kalau 2 ketukan ya terus 2 ketukan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan birama. Nah, ini birama itu apa? Birama itu biasanya tertulis di sebuah lagu, ya. Tertulis di sebuah lagu ada 2/4, ada 3/4, ada 4/4. Seperti lagunya Peramah dan Sopan. Lagunya siapa? Pak Del, ya. Itu kan nadanya menggunakan birama 2/4. Birama sendiri itu apa? Birama itu banyaknya ketukan dalam setiap ruas, ya. Banyaknya ketukan dalam setiap ruas. Kalau berbirama 2/4 berarti di situ mempunyai 2 ketukan, ya, mempunyai 2 ketukan. Jadi ada 2 ketukan, tu, dua, tu, dua. Makanya ditulis 2/4 itu disebut dengan birama, ya. Ini tambahan, mungkin di buku hanya tertulis birama, tidak jelas, ya. Nah, yang berikutnya anak-anak yaitu adalah tentang pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Ada simbol dan bunyi Pancasila, ya, seperti bintang, ya. Bintang itu kan simbol dari sila pertama, kemudian rantai sila kedua, ada pohon beringin sila ketiga, kepala banteng sila keempat, dan kelima adalah padi dan kapas. Nah, ini namanya simbol-simbol Pancasila. Pancasila itu merupakan apa? Ya, Pancasila merupakan dasar negara. Sedangkan lambangnya adalah burung Garuda, ya. Jadi ya kamu harus tahu apa
dasar negara kita. Dasar negara adalah Pancasila. Terus lambang negara kita apa? Burung Garuda. Ya, jangan sampai tidak tahu. Nanti kalau ada pertanyaan, sebutkan dasar negara. Apa? Ya, Pancasila. Sebutkan lambang negara. Lambang negara apa? Burung Garuda ya. Nah, Pancasila itu juga wajib kita amalkan. Jadi kita harus mengamalkan Pancasila seperti sila pertama ya. Jadi sila pertama sampai kelima itu harus diamalkan. Contohnya seperti sila pertama apa? Beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, yang agama Islam berdoa, agama Kristen berdoa, kan mempunyai perbedaan ya. Nah, jika berhubungan dengan kepercayaan atau Tuhan, itu berarti sila pertama, entah berdoa, entah sembahyang ya, atau mungkin berdoa yang lain menurut agamanya masing-masing, itu berarti termasuk sila pertama. Jadi kita harus wajib mengamalkan. Nah, berikutnya anak-anak yang perlu kalian tahu adalah kemarin sudah melakukan kegiatan yaitu menirukan gerakan hewan ya. Masih ingat toh? Kamu menirukan apa? Menirukan kucing berjalan, menirukan bebek bagaimana, menirukan ayam mungkin bagaimana. Nah, gerakan-gerakan ini adalah gerakan yang terdapat dalam olahraga. Namanya disebut gerak lokomotor ya. Kenapa kok disebut gerak lokomotor? Karena berpindah tempat. Jadi gerak lokomotor itu adalah gerak yang berpindah tempat ya. Jadi seperti berjalan, berlari, bergeser ya, meloncat, atau pokoknya di situ kamu berpindah tempat berarti gerak lokomotor. Jadi misalkan kenapa berlari bisa disebut gerak lokomotor? Karena berlari itu berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lain. Misalnya kamu dari kelas menuju ke kantin sekolah, itu kan berpindah tempat, namanya gerak lokomotor. Kalau gerak yang tidak berpindah tempat itu berarti non lokomotor ya. Seperti apa? Pemanasan, jalan di tempat, kan tidak berpindah ya, tetap di tempat, itu dinamakan gerakan atau gerak non lokomotor. Seperti Pak Adi di sini ya, Pak Adi di sini kan tidak berpindah, tidak kemana-mana, tapi bergerak ya, namanya gerak non lokomotor. Itu yang perlu kamu pahami. Nah, kemudian berikutnya anak yang perlu kamu tahu adalah tentang menulis kalimat. Nah, kemarin banyak yang masih belum paham atau mungkin tidak fokus dalam membaca pertanyaan. Menulis kalimat itu berbeda dengan menulis kata ya. Kalau kalimat berarti susunan kata dijadikan satu menjadi sebuah kalimat ya. Nah, ini banyak yang kurang mengerti. Contohnya ada ungkapan kan banyak ya. Ada dua tangan, ada besar kepala, kemudian apa? Ringan tangan ya. Itu semua kan ungkapan, memiliki arti. Nah, dari ungkapan ini buatlah kalimatnya. Kalau disuruh membuat kalimatnya, berarti kamu susun. Misalnya, ayah membawa buah tangan dari Jakarta. Nah, kan tersusun menjadi sebuah kalimat. Nah, misalnya lagi apa? Doni anak yang besar kepala. Nah, besar kepala apa? Sombong ya. Doni itu adalah anak yang besar kepala. Ini menjadi sebuah kalimat ya. Bukan ditulis kembali. Besar kepala kamu tulis lagi, buah tangan kamu tulis lagi. Itu bukan kalimat, tapi itu menulis kembali ya. Menulis kembali kata yang tersedia. Nah, ini tentang menulis kalimat. Ini hanya supaya kalian paham nanti mengerjakan tugas-tugas selanjutnya tidak salah. Nah, kemudian berikutnya anak-anak yang perlu kalian tahu tentang bilangan cacah ya. Apa itu bilangan cacah? Ya, bilangan cacah kan di buku tema sudah ada toh, seperti puluhan, ratusan. Nah, di sini anak-anak sudah banyak yang paham tentang bilangan cacah, membaca bilangan ya. Nah, bilangan itu memiliki nilai tempat ya, memiliki nilai tempat. Contohnya yang ada di layar ini
ada bilangan 579. Maaf, di situ tertulis 76 ya. Ini yang betul 579. Nah, 579 ini jika ditulis berdasarkan nilai tempatnya, berarti menulisnya bagaimana? 5 sendiri, 7 sendiri, dan 9 sendiri. Kemudian baru ditulis 5 menempati apa? Menempati nilai ratusan. Kemudian angka 7 menempati nilai puluhan. Dan angka 9 menempati nilai ratusan. Nah, ini jika ditulis berdasarkan tempatnya, nilai tempatnya ya. Jadi 5, 7, 9 ini disendirikan, kemudian ditulis berdasarkan nilai tempatnya. Nah, 5, 7, 9 ini disebut apa? Disebut dengan lambang bilangan ya. Jangan sampai tidak paham atau bingung. 579 ini 579, angkanya itu disebut lambang bilangan. Dan jika dibaca itu berarti tersusun menjadi kalimat. Jika dibaca bagaimana? Menjadi 579. Itu jika dibaca. Jadi jangan sampai terbalik. Ada soal angkanya 579. Terus perintahnya jika dibaca berarti kamu tulis kalimatnya 579. Sebaliknya, jika ada kalimat 579 kalimatnya, kemudian perintahnya disuruh menulis lambang bilangan. Jika ditulis lambang bilangannya, bagaimana? Ya kamu tulis angkanya 5, 7, dan 9. Kalau ditulis berdasarkan nilai tempatnya, angka 7 menempati berapa misalnya? Angka 7 menempati nilai puluhan ya. Itu tentang membaca bilangan. Itu sudah paham ya dengan penjelasan Bapak. Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Berikutnya yang perlu kalian tahu adalah tentang bernyanyi. Nah, ada tugas menyanyi toh? Menyanyi lagu perama dan sopan. Menyanyikan lagu itu harus ada yang namanya irama ya. Seperti lagu perama dan sopan ini masih banyak yang belum bisa menyanyikan dengan baik dan benar ya. Ada beberapa yang bisa, hanya sedikit, mungkin hanya 1-2 anak yang bisa. Nah, apa yang harus diperhatikan? Terutama pada irama dan melodi. Jadi dalam bernyanyi itu harus ada irama dan melodi yang diikuti dengan ketukan. Itu tadi tuba. Ini juga harus serasi dengan irama dan melodinya ya. Jadi sebelum bernyanyi, hal yang perlu diperhatikan apa? Harus tahu irama, harus tahu melodi ya. Jadi nanti supaya kamu tahu irama dan melodi, bagaimana? Dengarkan setiap hari ya, sering mendengarkan lagunya. Lama-lama nanti kamu tahu, oh seperti melodinya. Kalau mendengarkan hanya 1 kali, jelas tidak akan bisa ya. Jelas tidak bisa nanti, kecuali instingmu ini kuat ya. Karena bernyanyi juga baru insting yang kuat. Nah, ini tentang bernyanyi. Kemudian lanjutannya tentang bernyanyi adalah ada tiga hal yang perlu kamu tahu sebelum bernyanyi. Apa? Irama, melodi, dinamik. Ini yang perlu kamu tahu sebelum bernyanyi. Jadi hal yang perlu diperhatikan apa dulu? Irama, melodi, dan dinamik. Apa maksudnya irama, melodi, dan dinamik? Kita bahas satu-satu ya. Irama ini adalah panjang dan pendeknya bunyi dalam lagu. Yang sudah kamu lakukan, memberi garis panjang itu berarti bunyi panjang. Memberi tanda titik atau lingkaran berarti berbunyi pendek ya. Ini disebut irama. Ada yang panjang, bukannya cong. Nah ini kan panjang, congkak. Waktu terakhir itu kan pendek, bukannya congkak. Seret titik, namanya panjang dan pendek, bukannya congkak. Nah, jadi harus dinyanyikan dulu. Makanya kalau mencari panjang dan pendek bunyi, kamu harus tahu iramanya dulu ya. Setelah irama tahu, baru melodi. Melodinya apa? Melodi itu tinggi dan rendahnya bunyi dalam lagu. Ada sol mi sa si, do re mi fa sol la si do. Nah ini berbeda ya antara do, re, mi sampai si. Itu kan berbeda. Ada tinggi, ada rendah.
do re mi fa sol la si, kan berbeda-beda ya. Ini namanya melodi. Kemudian ada dinamik. Dinamik itu kuat dan lemahnya bunyi. Seperti tadi, bukannya cong, waktu cong itu berbunyi kuat ya, bukannya cong kak, nah, kaknya berbunyi apa, lemah ya. Jadi waktu bukannya cong kak bu, nah, waktu bu lagi itu berbunyi kuat, bukannya som, waktu som itu kuat, sombong. Berarti nada yang kuat itu juga bisa disebut nada panjang ya. Nah, seperti contoh di bawah ini. Nah, yang berwarna merah itu berarti apa? Yang berwarna merah berarti kuat. Nah, bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong. Nah, itu ada iramanya, ada ketukannya juga. Jadi ketukannya tetap, bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, ini kan tetap tidak berpindah, jadi teratur. Nah, ini yang disebut ketukan ya. Nah, jadi apa yang perlu diperhatikan sebelum nyanyi? Irama, melodi, dan dinamik. Nah, ini tentang bernyanyi ya, Nana. Kemudian berikutnya yang perlu Bapak sampaikan adalah kita kembali lagi ke ungkapan dalam kalimat. Jadi kamu mencari. Kalau tadi kan mengartikan, sekarang mencari maksudnya bagaimana? Misalnya ada kalimat, di situ terdapat ungkapan. Seperti contoh, Nadia memiliki banyak teman karena ia memiliki sifat ringan tangan. Nah, di mana bagian yang menunjukkan ungkapan? Di bagian terakhir, ringan tangan. Berarti kamu mencari. Oh, ternyata ini yang ringan tangan. Ringan tangan ini bukan tangannya ringan, tapi apa? Mempunyai maksud yang lain. Seperti nomor 2, Dani dijauhi teman-temannya karena besar kepala. Bagian mana yang menunjukkan ungkapan? Ya bagian besar kepala, ya. Masa ada yang anaknya kepalanya besar? Kan tidak ada ya. Besar kepala kan berarti sombong. Nah, ini mencari, tapi ini sudah banyak yang paham, jadi tidak sulit. Kita hanya mencari yang termasuk ungkapan. Nah, di mana bagian yang menunjukkan ungkapan itu sudah tahu ya. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan adalah yaitu gerak tadi, lokomotor dan lokomotor. Kalau tadi hanya penjelasan, ini saya beri gambarnya, Bapak beri gambarnya. Itu terlihat berjalan dan yang bawah itu adalah apa? Pemanasan. Yang atas berjalan kan berpindah itu. Tapi yang bawah tidak berpindah, tetap di situ karena pemanasan. Ya, jadi lokomotor tadi apa? Berpindah tempat. Kamu pergi ke rumah nenek, berpindah toh dari rumahmu ke rumah nenek, pindah. Namanya lokomotor. Kamu misalnya di kamar menonton TV, kamu bergerak kan? Bergerak terus karena kamu sambil makan kan bergerak. Nah, gerakan ini disebut non lokomotor karena tidak berpindah, hanya duduk saja. Nah, ini tadi penjelasan terus dengan gambar. Ya. Kemudian berikutnya, Nana, yaitu pengamalan Pancasila dari pembelajaran pertama sampai terakhir TB6 di subtema 1 tema 1. Ada beberapa contoh-contoh pengamalan seperti berdoa, beribadah itu sila pertama. Kemudian berlaku adil itu sila kedua. Jadi kamu melakukan atau berperilaku adil terhadap temanmu, ya, tidak membeda-bedakan. Adil itu berarti sila berapa? Kedua. Kemudian bekerja sama. Misalnya kerja kelompok, kamu saling bekerja sama. Ya, membantu temannya yang tidak bisa bekerja sama. Kita saling bekerja sama agar tugas ini selesai. Nah, itu namanya contoh pengamalan sila ketiga, bekerja sama. Dan yang terakhir ada musyawarah, ya. Yang di tema 1 ya, ada bermusyawarah. Bermusyawarah itu apa? Memutuskan suatu hal dengan cara apa? Berpendapat, ya.
Jadi ini sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Bermusyawarah, misalnya menentukan siapa yang jadi ketua kelas. Nah, kita pilih satu kelas, dipilih sesuai dengan pilihan teman-temanmu. Nah, teman-temanmu itu mempunyai pilihan yang berbeda-beda. Kita wajib apa? Wajib menghargai pilihan. Jadi tidak boleh mempunyai kehendak sendiri. Kamu jangan memilih si A, pilih si B, tidak boleh ya. Jadi pilihan itu sesuai dengan haknya masing-masing. Kita wajib menghargai. Itu juga contoh sila keempat Pancasila ya. Jadi saling menghargai pendapat orang. Saya punya pendapat, bagaimana besok kalau pergi ke tempat wisata yang ada kolamnya. Nah, itu namanya pendapat. Kamu harus menghargai. Ternyata temanmu satunya tidak setuju, dia pilih ke pantai. Nah, karena belum ada keputusan, dilakukanlah musyawarah untuk memutuskan. Kita harus pergi kemana? Bagaimana kalau kita pergi ke pantai dulu, baru kita pergi ke tempat yang ada kolam renangnya. Itu namanya memutuskan pendapat. Jadi saling tahu, tidak akan terjadi pertentangan. Ini contoh-contoh pengamalan sila dalam Pancasila. Banyak contoh yang lain bisa kamu cari ya. Jadi ini tadi hanya sedikit contoh. Nah, berikutnya anak-anak yang perlu bawa jelasnya adalah menjelaskan arti ungkapan. Jadi kamu sudah banyak yang tahu. Ini tidak perlu saya perjelas lagi, tidak perlu Pak Arti perjelas. Sudah tahu besar kepala artinya sombong. Ya, buah hati itu artinya anak. Nah, sudah banyak yang tahu. Jadi menjelaskan makna ungkapan. Apa ya makna ungkapan buah hati? Oh, buah hati itu anak. Apa ya makna ungkapannya buah tangan? Oh, buah tangan adalah oleh. Sudah banyak yang tahu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah terakhir ya di minggu pertama. Yang terakhir ada tugas muatan lokal atau bahasa Jawa. Ini masih banyak yang belum lancar membaca kalimat bahasa Jawa. Kalimat bahasa Jawa itu ada swara jejeg, ada swara miring ya. Swara jejeg kuwi swara sing sempurna, suara yang sempurna. Kalau swara miring kuwi swara sing ora sempurna, suara yang tidak sempurna. Sudah Bapak jelaskan di video pembelajaran ya. Jadi kalau jejeg berarti sama dengan katanya, tulisan ya maksudnya. Tulisan dengan yang kamu ucapkan itu sama. Contohnya apa? Apa ini? Angka 2. Kalau bahasa Jawanya loro. Loro berarti tulisannya juga loro. LORO. Sama, berarti suara jejeg. Kalau suara miring, kui itu tidak sama. Antara tulisan dengan suaranya, pengucapan itu tidak sama. Contohnya apa? Loro. Loro kan kalau kita logika itu pasti tulisannya juga pakai O. Mergo muni O. Tapi ternyata kalau kamu tulis huruf O salah. Ya. Salah. Kalau loro ditulis pakai huruf O salah. Kenapa? Karena bunyi O. O miring, ya. Huruf O itu bunyinya ada dua macam, O dan O. Jadi O itu mulutnya agak lebar, O. Kalau O agak nyoro, O. Nah, kalau bunyi nyoro O berarti jejeg karena sama dengan tulisan. Kalau O berarti kan O lambene utawa mulutnya lebar, O. Nah, itu kan O-nya lebar berarti suara miring. Berarti tidak sama. Kalau O-nya miring berarti tulisannya pakai huruf A, ya. Lara. Loro tulisannya lara. Kan berbeda, ya toh? Miring itu tidak sempurna. Suara sing ora sempurna. Mergo karena tidak sama antara tulisan dengan ucapan. Contoh yang lain itu banyak ya. Ya, yang banyak seperti apa? Seperti kemarin kamu ada tugas tertulis sego. Sego bukan pakai O, tapi pakai A. Sega, ya. Kenapa? Karena bunyi O. Nah,
Dari ucapan saja kamu sudah bisa tahu, oh bunyinya O, berarti pakai huruf A. Oh bunyinya O, berarti pakai O. Sego. Sego berarti dari A. Mergo karena O. Jadi pakai A, sego. Yang bacanya sego tapi pakai A. Nah, jadi ini tentang bahasa Jawa. Dilatih lagi mengucapkan bahasa Jawa. Lisannya dipelajari lagi supaya lebih jelas. Tulisannya dipelajari lagi supaya tidak salah antara suara miring dan suara bijak. Ya, ini yang evaluasi yang Bapak sampaikan dari awal hingga akhir. Jadi nanti kita ketemu lagi di minggu kedua. Silakan belajar di rumah dengan semangat. Ya, Pak Ade di sini semangat. Karena Pak Ade semangat, anak-anak juga harus semangat. Bapak Ibu juga harus semangat ya. Jangan kecewakan saya di sini. Saya berdiri di sini menjelaskan, berarti yang di rumah harus bisa semangat. Terima kasih. Mudah-mudahan evaluasi pertama menjadikan kita lebih pintar